Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana anta al-'alimul hakim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin alihi wa sahbihi abaina wa adan sama syekh Habib Muhammad Mustafa syekh Muhammad adlan ala syekh Yaqina ya Habib ada jadinatin kalau kinanhum ya Allah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu kalau disandingkan pada kebahagiaan bertemu Allah SWT dan melihat pada zatnya Allah yang dicari oleh para nabi dipahami, bukan yang dipahami orang awam. Kalbe itu ada 3 tingkatan yang bisa dipahaminya. Dia ditimbang dengan contoh-contoh, yaitu hamba yang digantungi kemerdekaannya dan bebisanya abdun dari kerajaan dengan haji. Nah, dikatakan pada hamba itu begini, kalau kamu haji dan kamu bisa menyempurnakan haji, kamu akan bisa nyampe ke arah kemerdekaan. Kamu akan merdekakan dan akan mendapatkan kerajaan. Ini nomor 357. Biar sama. Apabila kamu memulai jalan melaksanakan haji dan siap-siap untuk melaksanakan haji, tiba-tiba kok di perjalanan ada penghalang yang bisa menghalang-halangi, maka kamu hanya dapat merdeka saja. Hanya merdeka, tidak mendapatkan kerajaan. Walau salah satu asnafin minasyughul, maka si budak ini punya 3 macam pekerjaan. Pertama, mempersiapkan sarana dengan membeli unta, terus pada banyu tempat air dibetulkan biar tidak bocor. Terus mempersiapkan bekal dan kendaraan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, berjalan, melaksanakan perjalanan menuju ke Makkah, meninggalkan tanah airnya menuju ke Ka'bah, dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu nomor 2. Yang nomor 3-nya, setelah nyampe di sana sibuk dengan amal-amal haji yang menjadi rukun dari satu rukun ke rukun yang lain dikerjakan. Setelah selesai dan lepas dari keadaan ihram dan tawaf pada, dialah berhak untuk mendapatkan kerajaan dan menguasai rakyat.
hamba ini di setiap tempat ada tempat singgahan, mulai dari awal persiapan sarana sampai akhir. Dari awal perjalanan di pedesaan-pedesaan, di pelosok-pelosok sampai akhir. Mulai dari mengerjakan rukun haji sampai akhir. Itu semuanya ada tempat-tempat yang harus dikerjakan. Tidak dekat dari mulai rukun haji sampai mendapatkan kebahagiaan. Seperti dekatnya orang yang itu adalah selesai mempersiapkan bekal dan kendaraan. Jadi dekatnya itu loh enggak sama. Dekatnya mulai dari mempersiapkan sarananya dengan dekatnya melaksanakan satu rukun kepada rukun yang lain itu tidak seperti dekatnya orang yang melaksanakan persiapan sangu dan kendaraan. Juga dekatnya mulai dari perjalanan meninggalkan desanya, nah terus itu akan lebih dekat lebih dekat. Nah ilmu itu juga ada 3 bagian. Satu bagian berjalan seperti perjalanannya orang yang mempersiapkan bekal dan kendaraan, membeli onta. Itu namanya ilmu tib dan ilmu fikih. Nah, ada lagi yang ada hubungannya dengan kesehatan badan di dunia. Itu seperti orang yang mempersiapkan bekal ketika mau haji itu. Sebagian yang lain ilmu itu seperti jalannya mulai dari tanah air menuju ke Mekah sana, Ka'bah. Melewati jalan-jalan yang rumpil itu adalah dalam rangka membersihkan batin dari kotoran-kotoran sifat mazmumah dan menaik jalan-jalan rumpil yang tinggi itu adalah yang kadang-kadang sulit, orang tidak bisa mengerjakannya. Ini adalah perjalanan jalan, melaksanakan perjalanan dan mendapatkan ilmunya seperti mendapatkan arah jalan kemana, tempatnya apa saja yang dilewati. Itu tidak bisa, harus mengetahui tempat-tempat yang akan dilewati itu. Jalannya, yaitu di perjalanan pedesaan-pedesaan itu, bukan melewatinya. Demikian juga seperti tidak harus dilaksanakan tentang ilmu yang menjadikan kita punya akhlak yang mulia. Bukan mengerjakan pembersihan, tapi melaksanakan pembersihan. Bukan hanya ilmu tanpa bisa dikerjakan. Jadi ilmu yang untuk jadi badan kita ini dan hati kita itu bersih dari hal-hal yang menjadikan kotor itu sama dengan
perjalanan dari tanah air menuju ke Ka'bah. Harus bisa dikerjakan. Sulit apapun kesulitannya harus diusahakan. Sedangkan yang bagian ketiga adalah seperti melaksanakan hajinya dan rukun-rukunnya, yaitu apa? Mengetahui tentang Allah SWT, sifat-sifat Allah, malaikatnya, pekerjaan-pekerjaan Allah, dan semua apa yang telah kami ucapkan di dalam menjelaskan ilmu falsafah. Di sinilah akan ada keselamatan dan kebahagiaan selamat bagi setiap orang yang berjalan melewati jalan-jalan yang telah ditempuh, itu kalau tujuannya adalah mendapatkan kebenaran, yaitu selamat. Adapun mendapatkan kebahagiaan, maka tidak akan bisa didapatkan kecuali orang-orang yang punya kemakrifatan pada Allah SWT. Mereka lah orang-orang yang telah didekatkan oleh Allah SWT, al-muqarrabun, yang telah diberi kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan enak, senang, surga kenikmatan. Adapun orang yang tercegah, yang di bawah puncak kesempurnaan, mereka ya selamat. Tapi tidak dapat itu kan. Seperti Allah berfirman, "Fama in kana minal muqarrabin farahu wa rahan wa jannatun na'im. Wa in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin." Setiap orang yang tidak menuju pada tujuan dan tidak bangkit ke arah tujuan atau bangkit ke arahnya tapi tidak ikut, tidak nurut melaksanakan perintah penghambaan diri, tujuan yang ada di dunia ini, itu min ashabis shimal, orang yang bukan ashabul yamin tapi ashabus shimal, orang yang tersesat. Dia punya tempat di mana? Di hamim. Hamim itu neraka yang isinya air yang panas. Kata Suratul Jahim, masuk ke neraka Jahim. Perjalanan apa? Terangan seperti ini bisa dipahami kan? Wa'lam anna hadza huwal haqqul astagfirullah. Haqqul yaqin indal ulama ar-rasikhin. Ketahuilah bahwa yang diterangkan ini itulah yang haqqul yaqin menurut ulama yang ilmunya menancap sungsung, ar-rasikh, kang ngoyot ilmunya. Maksudnya sesungguhnya mereka ulama ar-rasikhun itu adraku padha nemu sapa ulama ar-rasikhun hu ing ilmu yaqin bisyahadatin kelawan anane ningali minal batin saking nure batin. Dia aqwa wa ajalla min musyahadatil absar. Musyahadah yang seperti ini lebih kuat, lebih jelas
daripada penglihatannya mata. Wataraqaw fihi an haddi taqlid mujarradi sama, dan mereka para ulama ar-rasikhun ini naik di dalam hakul yakin dari batasan-batasan taklid, karena hanya mendengar gitu toh. Keadaan mereka keadaan orang yang telah diberitahu terus membenarkan kemudian menyaksikan, sehingga akan bisa punya pengetahuan tentang menyatakan. Jadi keadaan ulama ar-rasikhun itu seperti ada keadaan orang yang diberitahu, setelah diberitahu terus membenarkan, setelah membenarkan dia terus menyaksikan, terus menyatakan. Fahalu ghairihim halu man qabila bi husni tasdik wal iman. Keadaan selain ulama ar-rasikhun itu keadaan orang yang menerima dengan baiknya membenarkan dan iman, tapi dia tidak mendapatkan musyahadah, tidak bisa menyaksikan, tidak bisa menyatakan. Fasadah wara'a ilmil mukasyafah wa ilmul mukasyafah wara'a ilmil muamalah allati hiya suluku tariqil akhir. Jadi kebahagiaan itu adalah di belakang ilmu mukasyafah. Ilmu mukasyafah di belakang ilmu muamalah, yang mana ilmu muamalah itu adalah melaksanakan perjalanan mengambah jalan akhirat dan memutuskan melewati jalan-jalan yang rumpil-rumpil yang berupa sifat-sifat yang mazmumah harus dibuang dan melaksanakan jalan yang sifat-sifat mazmumah dihilangkan semua. Wasuluku tariqi mahfi sifatil mazmumah wara'a ilmi sifat, menjalani jalan dalam rangka menghilangkan sifat-sifat mazmumah di belakang ilmu as-sifat wa ilmu tariqil mu'alajah wa kaifiyatus suluk dzalik wara'a ilmi salamatul badan. Jalan menempuh jalan yang untuk menghilangkan sifat-sifat mazmumah itu di belakang ilmu sifat, ilmu tentang sifat-sifat yang mazmumah, dan ilmu cara-carane ngelumat sifat mazmumah dan caranya ngambah jalan itu tidak ada di belakang ilmu salamatul badan. Musaadati asbabis sihah salamatul badan bil istima' wa tadhakkur wa ta'awun alladhi tawassal bi ilal malbas wal mat'am. Caranya melewati jalan untuk merawat, menangani sifat-sifat mazmumah itu di belakang ilmu tentang keselamatan badan dan membantu sebab-sebab sarana-sarana kesehatan dan selamatnya badan dengan kumpul dan bantu-membantu, tolong tinulung yang akan bisa nyampe dengan
ini keselamatan badan yang lewat nolong-menolong bersama teman-teman yang lain itu akan bisa nyampe ke albas, mat'am, maskan, pakaian, makanan, tempat. Nah ini disambungkan dengan kekuasaan dan peraturan-peraturan kekuasaan di dalam mengatur masyarakat sesuai dengan keadilan dan aturan-aturan masyarakat ada di kekuasaan al-fiqh. Adapun sebab-sebab kesehatan ada di dokter. Orang yang berkata ilmu ada dua, ilmu abdan, ilmu hadian, asyarah fihi ila fiqhi, isyarah ke fikih yang dimaksudkan ilmu zahir yang sudah tersohor, lal ulum al-gharizah al-azizah al-batinah, bukan ilmu yang mulia yang batin itu. Paling kulta lima syabbahta ilmu tib wal fiqh bi idadi zat ar-rahilah. Kenapa kamu kok menyerupakan ilmu kedokteran, ilmu fikih itu sama dengan orang yang mau haji masih mempersiapkan sarana, sanggung, kendaraan, apa hanya sama dengan itu saja. Fa'lam anna sa'iya ila Allah Ta'ala liyanala qurbahu wa al-qalbu. Ketahuilah bahwa perjalanan kepada Allah agar bisa dekat itu adalah yang mengerjakan hati, bukan badan. Yang kumaksud kata-kata bahas hati itu bukan daging yang bisa dilihat oleh mata, yang disate, dipangan. Cukup hati-hati, bukan itu. Bal wasirun min asrarillah. Itu adalah merupakan satu rahasia dari beberapa rahasianya Allah. Tidak bisa diindra dengan mata, dengan indra panca indra tidak bisa. La yudriku al-hissu, tidak bisa didapatkan oleh indra kita. Walatifatun min lataifihi taratan yu'abbaru anhu biruh. Nah, barang yang halus, yang lembut dari macam-macamnya barang lembut itu kadang-kadang diungkapkan menggunakan kata taruh, kadang-kadang pakai nafsu al-mutmainnah, dan syariat mengungkapkan dengan qalbu. Orang tarekat kan beda ya, ada semua itu, ada latifatul qalbi, latifatul ruhi, latifatul sirri, latifatul khofi, latifatul akhfa, latifatul nafsi, tapi nafsinya nafsi yang sudah nafsu mutmainnah, bukan nafsu amarah. Jadi yang diungkapkan oleh syariat adalah menggunakan kata-kata qalbu. Karena qalbu itu merupakan kendaraan yang awal bagi sirrinya
yang telah diciptakan oleh Allah SWT dalam diri manusia. Dengan perantaraan qalbun, semua badan hingga menjadi kendaraan, menjadi alat untuk barang-barang halus tersebut. Nah, membuka tutup dari rahasia tersebut itu termasuk ilmu mukasyafah. Itu barang yang dimeditkan, artinya tidak diberikan secara mudah. Tidak ada rukhsah menyebutkan siri-siri tersebut. Paling-paling yang diperbolehkan adalah hanya berkata gini, sirrun itu adalah jauharun nafis. Barang yang edi. Jadi intan yang edi. Wadurrun azizun. Intan kang mulya. Asrafu min hadhil ajran al-mar'iyah, yang lebih mulia daripada barang-barang yang bisa dilihat ini. Karena apa? Innama huwa amrun ilahiyun. Masalah sirri ini adalah masalah yang itu urusan Allah SWT. Seperti Allah berfirman, "Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi." Bertanya kamu mereka orang-orang bertanya kepada kamu Nabi Muhammad tentang ruh. Katakan kepada mereka, ruh itu adalah menjadi urusan Allah, rahasia Allah, pangeranku. Nah, di dalam Torekat itu kan yang diungkapkan walillahi al-khalqu wal amr, itu diungkapkan bahwa Allah SWT itu punya makhluk, yang makhluk dinamakan khalqun dan amrun. Apa itu? Katanya kalau makhluk khalqun itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah lewat proses, yaitu badaniyah yang terdiri dari banyu, angin, geni, lemah. Banyu, angin, geni, lemah. Terus nafsu. Katanya 5 ini adalah khalqun, alamul khalqi. Sedangkan yang kedua alamul amri, walillahil khalqu wal amr. Yang kedua adalah alam amr. Alam amr itu alam yang diciptakan oleh Allah tanpa proses. Itu amrun maknawiyun, bangsa maknawi yang tidak bisa diindra oleh kita, tidak bisa diketahui. Ini yang dikatakan ada 5 itu, latifatul qalbi, latifatul ruhi, latifatul sirri, latifatul khafi, latifatul akhfa. Jadi manusia ini terdiri dari
Ada alamul khalqi, ada alamul amrinya. Nisbatu asrafu min nisbati sahir a'dha'il badan. Menisbatkan amrul ma'nawiyun itu adalah lebih mulia daripada menisbatkan anggota-anggota badan. Walillahil khalqu wal amru jami'a. Wal amru a'la minal khalqi. Alamul amri lebih tinggi daripada alamul khalqi. Bagi al-jawharah al-nafisah al-hamilah al-ri amanatil. Alamul amri ini adalah merupakan jauhar barang yang edi yang membawa amanah, yang bisa membawa amanah Allah. Amanatullah al-mutaqaddimah dulu dari rubah alam samawat wal ardin wal jibal, di langit, bumi, gunung ditawari mau enggak membawa amanah. Mereka takut, tidak berani membawa amanah setelah diberikan pada manusia yang terdiri dari qalbu, latifatul qalbi, latifatul ruhi, sirri, latifatul apa, mereka mau. Id abaina krono boten purun samawat arodin jibal ayah minah yanto nanggung ing amanah wasfakna lan wedi minha saking amanah min alamil amri yang tetap saking alamul amri. Kalau kamu tidak ada anda tarik dunia yuqidamiha. Orang dipahami saking iki keterangan amrun ilahiyun anau taridun yuqidamiha. Itu merupakan apa dawuh oleh roh min amri rabbi itu adalah sindiran dengan dahulunya arwah. Fa innal qaila bi qidamil arwah maghrur. Sesungguhnya orang yang berkata bahwa roh itu adalah punya sifat dingin dahulu, itu maghrur, kebujuk setan, bodoh, tidak mengerti apa yang dia katakan. Nah, kalau sudah begitu, sudahlah sampai sekian aja ngomong masalah ini. Falakbit anal bayan, aku pecik nyekeli sapa ingsun ing kendaline nerangaken saking iki pan bahwa waro amanah bisa jadi masalah itu masalah di belakang yang kita sedang membahasnya. Wal maksud ala hadhil latifah ya as-sa'ya ila qurbi rabb. Yang dimaksud adalah latifah inilah yang berjalan menuju ke arah mendekat kepada Allah SWT. Karena itu min amri rabbi, termasuk urusan Allah, perkara pangeran. Aminu masdarwa, dari situlah, dari Allah, dari Arab, tempat keluarnya. Wa ilaihi marjiwa, dan kepadanya kembalinya. Jadi yang bisa
untuk nyampe kepada Allah itu ya alamul amri itu. Karena alamul amri yang menjadi tempat keluarnya dari Allah, kembalinya ya kepada Allah. Amal badan famasiyatuha lati tarkabuha. Kata saya Wasino ya, adapun badan itu adalah hanya sebagai kendaraannya latifah ini yang dinaiki, yang berjalan dengan cara naik kendaraan ini. Al badan la bi tarikillah ta'ala kanaqah lil badan bi tarikil hajj. Badan ini semisal unta yang dinaiki oleh orang yang haji menuju ke haji. Karawiyah al-hazima al-khazina lilma, seperti tempat air yang menampung airnya yang dibutuhkan oleh badan. Kullu ilmin maqsiduhu maslahatul badan bahwa min jumlati masalih maksiyah. Setiap ilmu yang tujuannya untuk kebaikan badan itu berarti termasuk kebaikan kendaraan. Layak fa'al latif adalik. Kita tidak samar lagi bahwa kedokteran adalah sama seperti itu di maslahatil badan. Kainau qad yuhtaju ilai fi hifdzi syir'ah. Ilmu kedokteran itu kadang-kadang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan badan. Karena al-insan wahdahu la taja ilaihi. Al-fiqhu yufariqu fi annahu law kana al-insan wahdahu rubbama kana yastawi anhu. Apabila manusia itu sendirian, pasti butuh terhadap ilmu tib. Jadi kalau fikih berbeda dengan ilmu tib. Artinya umpama ada orang yang sendirian, kadang-kadang dia tidak butuh dengan adanya ilmu fikih, tetapi dia khuliqa ala wajhin la yumilu ayyasha ba'dahu. Manusia itu diciptakan yang tidak mungkin akan hidup sendirian. La yastaqilu bisa'i wahdah. Dia tidak bisa mandiri melaksanakan sesuatu sendirian dalam memperoleh bitafsili ta'amihi bil hirasa wa zar'i wal khubzi wa sawhi. Dia tidak bisa mendapatkan kehidupannya dengan bertani, menanam tanaman, mendapatkan roti, bisa masak. Itu tidak bisa sendirian. Bitafsilil malbas wal makan, beda di alat dan kekuling fatur ilal mukhalatah wal isti'anah. Untuk juga memberikan juga untuk mendapatkan pakaian, tempat, menyiapkan alat-alatnya, semuanya itu dibutuhkan untuk kumpul campur dengan orang lain dan saling membantu, butuh bantuan orang lain. Masalah panas apa? Apa? Mahma talaqan nas wa sarat syahwatu wa tajadabu asbab syahwat wa tanazau wa taqatalu asal min talim halakuhum bisa bertanafus min khariji. Bagaimanapun ketika campur manusia itu dan bolak-baliknya kesenangan nafsu, maka akan saling tarik menarik dalam memperoleh sarana yang disenangi, dan mereka akan berebut, berperang, sehingga
dari peperangan itu akan mendapatkan kerusakan sebab gul-gulan, menang-menangan dari luar. Seperti adanya kerusakan sebab perlawanan dalam percampuran dari dalam. Wabitib yuqfadu al-i'tidal bil akhlaq al-mutanaziyah. Dengan ilmu tib akan terjaga keadaan sedang campurnya badan antara yang satu anggota dengan anggota lainnya yang saling menunjang dari dalam. Dan dengan cara mengatur pemerintahan dan keadilan dijaga ke keadaan yang jejak, lurus, tidak saling menguasai dari luar. Nah, ilmu untuk jalannya keseimbangan ketika kumpul yang satu dengan yang lain yang berupa ilmu kedokteran, ilmu tentang perjalanan yang bisa seimbang keadaan manusia dalam muamalah dan perbuatan, itu adalah masalah fikih. Semuanya itu untuk menjaga badan, yang badan itu sebagai kendaraan. Orang yang cuman mempelajari ilmu fikih dan kedokteran ketika tidak memerangi nafsunya dan tidak memperbaiki hatinya, ya seperti orang yang hanya bisa membeli unta gitu toh, membeli makan unta, membeli tempat minum. Ketika dia tidak berjalan menuju ke perjalanan, menempuh lika-likunya perjalanan di satu tempat ke tempat yang lain untuk melaksanakan haji. Jadi hanya beli unta wis lah umat tau. Kalau orang itu hanya belajar ilmu fikih dan ilmu tip saja, itu sama dengan orang yang memberi sarana tapi tidak dipakai, tidak dipergunakan. Dia tetap di rumah, tidak melaksanakan perjalanan menuju ke Mekah. Wal mustaqrik umroh fi daqaiqil kalimat allati tajri fi mujadalat al-fiqh. Al mustaqrik umroh fi daqaiqil asbab allati biha tustahkamul quyud allati tukhrazu biha rawiyah lil haji. Orang yang sibuk dengan sepanjang umurnya dengan kata-kata yang jelimet-jelimet, lembut-lembut yang ada dalam perdebatan fikih, sama seperti orang yang sibuk sepanjang umurnya memikirkan sarana ya apa isane tuku unta, ya apa isane duwe tempat air, harus betul-betul diperbaiki agar nanti di tengah perjalanan dia itu bisa selalu mempunyai air untuk minum. Misalnya hanya seperti itu toh kalau ngurusi debat atau masalah fikih. Anisbatu haula minas salikin li tariqi al-qalbi al-musil ila ilmi al-mukasyafah, nisbatnya orang yang
melaksanakan yang berjalan untuk memperbaiki hati sehingga bisa nyampe ke ilmu tasawuf, ya sama seperti orang yang sudah melaksanakan perjalanan dari rumah menuju ke Ka'bah, dan orang-orang yang sudah menjalankan rukun-rukun haji. Itu nisbatnya, contohnya orang yang sudah ngurusi hati ini ben jadi wong sing duwe ati apik, maka itu seperti orang yang sudah melaksanakan perjalanan menuju Ka'bah, di sana sudah melaksanakan ibadah haji dari satu rukun ke rukun yang lain. Kata amal ada awalan waqbal an-nasiha majalan mimman qama alaih dzalika qalban. Sudah kamu ingat-ingat ini saja dulu, terimalah nasihatku dengan tidak usah bayar dari orang yang melaksanakan seperti itu. Lam yasil ilai ila ba'da jahidin wa jara'atin tammah ala mubayatil khalqi al-ammah al-khassah fil nuzuk min taqlidihim mujarrad syahwat hadal qadru kafin fi wadhaifil muta'alim. Tidak akan bisa nyampe ke ilmu mukasafah kecuali dengan berusaha yang sangat, jadi usaha yang betul-betul payah, harus keberanian yang sempurna untuk berbeda dengan makhluk secara umum dan khusus. Pokoknya gak madani akeh-akeh makhluk dalam hal melepaskan diri dari mengikuti mereka, hanya mengurusi syahwatnya saja. Jadi orang yang bisa sampai ke ilmu falsafah itu harus melaksanakan riyadhah dan mujahadah, memperbaiki hati biar hati itu tidak punya sifat-sifat mazmumah. Itulah sekedar bisa, ini pekerjaan orang yang belajar itu harus seperti itu. Barangkali dengan ungkapan yang seperti ini sudah bisa cukup yang menjadi pekerjaan orang yang belajar. Pokoknya mubayaratul khalqil ammah wal khassah binuzuk min taqlidihim, harus berbeda dengan makhluk secara umum maupun secara khusus, sehingga dia bisa melepaskan diri dari mengikuti apa yang menjadi syahwatnya. Jadi ini berarti disuruh riyadhah dan mujahadah. Mujahadah itu, kalau riyadhah kan menghadapi nafsunya, ya tidak nuruti nafsunya terus. Yang mujahadah berarti berusaha sifat-sifat yang mazmumah itu disingkirkan, diganti dengan sifat mahmudah. Namanya sedang at-takhalli anil radha'il wa tahalli
fil fadail. Menyepikan diri, membersihkan diri dari sifat-sifat yang jelek, radhail yang rendah, watahali dan berhias bil fadail dengan sifat-sifat yang mahmudah. Nah, nanti kalau sudah tahalli bil fadail, maka akan ada tajalli, nyampe pada ilmu mukasyafah. Tentu saja kita harus berusaha dan harus minta kepada Allah agar diberi kesuksesan, kemampuan. Semoga ada guna dan manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah ربنا اغفر لنا آتنا في الدنيا حسنة وسلام عليكم الحمد لله. Al-Fatihah. Katan wonten kirang langkunge nyebut punika punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad